1.0 sampai 4.0. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam industri 1.0. Jadi revolusi industri 1.0 ini terjadi pada akhir abad ke-18 di Inggris. Ini adalah masa ketika mesin uap ditemukan dan digunakan untuk menggantikan tenaga manusia dan juga hewan. Produksi yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi otomatis menggunakan mesin. Nah, dalam revolusi 1.0 ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu meningkatkan efisien dan produktivitas di sektor manufaktur, pertanian, dan transportasi. Banyak kota berkembang karena adanya pabrik. Namun dampak negatifnya adalah urbanisasi yang sangat cepat menyebabkan kepadatan penduduk di kota, polusi udara, serta munculnya kondisi kerja yang buruk bagi para pekerja di pabrik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam revolusi industri 2.0. Jadi revolusi industri 2.0 ini berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Tahap ini listrik dan motor pembakaran dalam ditemukan dan jalur peringkatan mulai diterapkan. Ini memungkinkan produksi massal barang dengan lebih efisien. Nah, dampak positifnya adalah biaya produksi lebih rendah, peningkatan ketersediaan barang, dan kemajuan teknologi di bidang transportasi seperti mobil dan kereta api. Listrik juga membuka peluang untuk industri baru seperti kimia dan juga komunikasi. Nah, dampak negatifnya adalah konsumsi sumber daya yang berlebihan, meningkatkan polusi lingkungan, dan munculnya kesenjangan sosial akibat perubahan cepat dalam teknologi. Nah, masuk ke dalam revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan munculnya teknologi komputer dan juga internet. Ini adalah era digitalisasi yang dimana mesin-mesin mulai diotomatiskan dengan bantuan komputer dan juga prosesor. Dampak positifnya pertama ada meningkatkan kecepatan produksi, efisien kerja, serta memungkinkan munculnya industri teknologi informasi. Internet membuat dunia lebih terhubung, memudahkan komunikasi dan menciptakan peluang baru di berbagai sektor. Nah, dampak negatifnya adalah terciptanya ketergantungan pada teknologi digital, hilangnya beberapa jenis pekerjaan karena otomatisasi, dan juga resiko keamanan data. Nah, revolusi industri 4.0. Jadi dalam revolusi industri 4.0 adalah fase terbaru yang dimulai pada awal abad ke-21. Ini adalah era di mana teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Big Data, Internet of Things atau IoT, dan robotika semakin berkembang. Fokusnya adalah integrasi teknologi digital dengan dunia fisik, menciptakan sistem yang lebih cerdas dan juga terhubung. Nah, dampaknya itu ada dampak positifnya adalah pabrik-pabrik menjadi lebih efisien dan fleksibel dengan produk yang bisa disesuaikan secara real time. Teknologi seperti AI dan IoT memungkinkan analisis data yang lebih baik, inovasi yang lebih cepat, serta layanan yang lebih personal. Peningkatan otomatisasi juga dapat mengurangi kesalahan manusia. Nah, dampak negatifnya adalah mengancam pekerjaan tradisional karena meningkatkan otomatisasi dan ada kekhawatiran tentang privasi data dan keamanan cyber. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, teknologi ini juga meningkatkan kesenjangan sosial antara negara maju dan berkembang. Nah, selanjutnya temen aku bakal ngejelasin bagaimana perjalanan kita nanti di revolusi 5.0. Revolusi industri 5.0 ya? Kenapa teknologi terus berubah begitu cepat? Ini sulit dipahami. Aku berharap bisa melihat sendiri bagaimana rasanya hidup di era itu. Oh, di mana aku? Ini bukan rumahku, tapi ini terlihat seperti masa depan. Wow. Jadi di sini, teknologi bukan hanya otomatisasi, tapi kolaborasi dengan manusia. Keren banget. Halo Tessa, saya Chris, asisten AI pribadimu. Saya akan membantumu menjelajahi era 5.0 ini. Di era ini, teknologi seperti AI membantu mempercepat pekerjaan, meningkatkan kesehatan, dan bahkan membantu lingkungan. Teknologi di era ini juga fokus pada keberlanjutan lingkungan, tidak hanya efisiensi, tapi juga melindungi bumi kita. Di sini, teknologi tidak membuat manusia terasing. Sebaliknya, ini membuat kehidupan lebih terhubung dan nyaman. Namun tidak semua dampaknya positif. Ada juga tantangan besar, seperti masalah privasi, ketergantungan pada teknologi, dan ancaman keamanan data. Ini canggih, ada hal yang perlu kita jaga, ya? Betul, Arka. Teknologi memang membawa banyak kemudahan, tetapi kita juga harus waspada terhadap potensi risiko yang menyertainya.
kita harus bisa menyeimbangkan kemajuan dengan perlindungan hak-hak pribadi. Ya, Itulah tantangannya. Perlu ada kesadaran dan kebijakan yang tepat agar inovasi bisa berjalan seiring dengan perlindungan data pribadi dan keamanan digital. agar teknologi tetap memberi manfaat tanpa mengorbankan privasi kita. Makanya, penting banget untuk selalu tahu apa yang kita bagikan dan bagaimana data kita dikelola. Teknologi harus jadi alat, bukan ancaman.